Jangan lupa di like, share, komentar, dan kalau pentingnya subscribe. Semoga bermanfaat dan mendapatkan video selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال عيسى أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان باللسان وعمل بالأركان صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, bahkan nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mampu berkumpul dalam masjid kita ini guna untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah beliau Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang tidak juga kita saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, berusaha untuk melakukan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha bagaimana supaya kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa
Dan insya Allah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat menjadi orang-orang yang beruntung, yang muflihun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya tanpa keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senantiasa, bagaimana supaya kita senantiasa rutin membaca Al-Quran, mengajak anak-anak kita, generasi kita untuk belajar membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 golongan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tertutup hatinya. Salah satu di antaranya yaitu orang-orang atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku sebagai orang atau hamba yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak pernah berusaha bagaimana supaya dia mampu membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ngakunya beriman, ingat, beriman itu bukan cuma dengan lisan kita, melalui lidah kita, bukan cuma melalui hati kita berkata saya beriman kepada Allah, tetapi harus melalui dengan wa'amalun bil arkan, harus dilalui dengan amal-amal perbuatan kita. Jadi kalau selama ini kita beriman dalam ikrar kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, kita sudah ngaku raditu billahi rabba, Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhanku, maka kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita melaksanakan sholat yang 5 kali sehari semalam. Jangan mengakunya saya beriman kepada Allah lalu tidak pernah melakukan sholat. Jangan mengakunya saya beriman kepada kitab Allah lalu tidak pernah membaca Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hamba yang tertutup hatinya, maka dia ngakunya Islam, ngakunya beriman kepada kitab Allah, tapi tidak pernah berusaha supaya mampu membaca Al-Quran. Bukan cuma sampai di sini kita mampu membaca Al-Quran, kita juga disuruh agar supaya kita mampu mengkaji Al-Quran, isi Al-Quran. Apa yang kita baca kita kaji, dan apa yang kita kaji kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kalau kita berusaha seperti ini, insyaallah hati kita selalu akan menjadi tentram dan apalagi setiap saat, di mana-mana masjid, rumah dialun-alunkan dengan suara bacaan Al-Quran setiap waktu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kita mengkaji yang di luar daripada isi Al-Quran yang tidak tersurat, tapi banyak yang tersirat. Kita memandang di sekitar kita ada pohon-pohon kelapa, pohon kayu yang banyak. Kita lihat siapa yang menciptakannya, tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita
yang seperti itu kita tahu Allah, maka mari kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tertutup hatinya, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat hamba saudaranya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap aman-aman saja, diam-diam saja. Dia tetap membiarkan perbuatan-perbuatan keji, mungkar, merajalela di sekitarnya tanpa menghiraukan yang seharusnya. Kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa, maka kita harus cegah ketika ada perbuatan-perbuatan kemungkaran di sekitar kita. Inilah fungsinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, bertakwa, sekaligus kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Guna kita bersaudara sebagai orang-orang yang beriman. Mukmin itu bersaudara, kata Allah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Inilah tugas kita sebagai mukmin yang bersaudara. Ketika melihat saudara kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka marilah kita cegah mereka supaya menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita diam-diam saja. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran biasa-biasa saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hamba yang tertutup hatinya, hamba yang kurang mengintrospeksi diri, bermuhasabah, kurang bermuhasabah, memeriksa dirinya. Apa yang dipersiapkan untuk menghadapi sakaratul maut? Apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa menghadapi yang namanya mati untuk menghadapi akhirat. Maka persiapkan bekal. Jangan setiap waktu kita mendengar berita kematian kita biasa-biasa saja. Tidak berusaha untuk mempersiapkan bekal. Bohong. Supaya tidak kelaparan di sana. Persiapkan bekal, intinya kita sholat, ibadah, puasa, zakat, kemudian kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Dan banyak lain ibadah-ibadah yang lain yang perlu kita lakukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Jangan sampai setiap waktu kita mendengar berita kematian tidak ada perubahan dalam diri kita, terutamanya sholat. Ini yang paling penting karena ini yang terutama dan pertama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya cukupkan untuk apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa ambil kesimpulan, yaitu kita harus bagaimana supaya kita tetap membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, ajak anak-anak kita tetap belajar, dan jangan sampai kita berpikir saya sudah tua mah, tidak bisa mah membaca Al-Quran. Jangan kita bilang saya malu-malu mah. Waktu itu tidak ada batasnya. Bahkan kita sampai menghadapi sakaratul maut, kita juga akan belajar. Tidak ada waktu atau waktu yang bisa kita manfaatkan kecuali yang diberikan oleh Allah untuk belajar membaca Al-Quran. Jangan malu, jangan ragu, jangan menganggap bahwa saya sudah tua lalu tidak mau belajar membaca Al-Quran. Cari guru-guru TPA yang tahu mengajarkan tentang bagaimana membaca Al-Quran. InsyaAllah ketika kita mampu, maka Allah mempersiapkan mahkota untuk kedua orang tua kita di akhirat kelak nanti. Yang kedua, kita harus saling mengajak kepada kebaikan. Dan yang ketiga, perbanyak bekal untuk akhirat kita
dalam menghadapi sakaratul maut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita sejenak menundukkan kepala kita seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.